menyanyikan sebuah lagu dengan baik, seseorang harus belajar mengenai nada dan tempo lagu. Yuk kita belajar bersama mengenai nada dan tempo lagu. Kita praktekkan bersama ya latihan vokal berikut ini. Tidak terasa kita sudah belajar banyak kali ini. Kira-kira kalian dapat menyimpulkan tidak apa saja yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar bahwa manusia sangat bergantung dengan alam. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan alam, kita harus menjaga alam dengan baik. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Kalian tetap semangat belajar ya. Barang siapa pasti akan mendapatkan hasil. Fi amanillah, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap ya? Pertanyaannya adalah, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Maka dari itu, kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Menurutmu, apa yang terjadi jika kita tidak mau menghemat penggunaan air dan listrik? Dicatat ya. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari alam dan lingkungan sosial. Maka dari itu, kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita tidak mau menghemat penggunaan air dan listrik? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Kids, Indonesia ini terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan apa aja sih? Yuk, Great Kids tunjukkan apa saja sumber daya alam dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabungkan sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya, luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal, potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup ini. Lautan. Kids, sejak dulu Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di laut ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar dan berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam.
Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia loh. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu putus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atas. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia loh. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, Indonesia sangat terkenal dan kaya akan sumber daya alamnya. Namun, mengapa luas hutan di negara kita semakin menurun setiap tahunnya? Tuliskan pendapatmu. Dicatat ya, Indonesia sangat terkenal dan kaya akan sumber daya alamnya. Namun, mengapa luas hutan di negara kita semakin menurun setiap tahunnya? Moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, hei sudah biasa, hei ho. Hai Kapten Bipo, lagu apa itu? Emangnya nenek dan kakek kamu itu pelaut ya? Hai Lula, nenek moyang kita itu pelaut. Kita itu sangat terkenal dan kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam itu, yang disingkat dengan SDA bukan? Tepat. SDA adalah segala sesuatu dari alam yang memiliki manfaat untuk manusia. Sumber daya alam yang dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya bisa disebut sebagai SDA yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya baik. Senang Kapten, saya Bol. Bersama dengan Pak Patok, kami sedang mau menangkap ikan. Kapten, interupsi dong. Ikan itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui kan? Kalau enggak, nanti setelah ditangkap nelayan, ikan di lautan ini bakal habis deh. Ya Lula, SDA yang dapat diperbaharui adalah tanah, air, hewan, dan tumbuhan, termasuk hasil perikanan. Para nelayan kalau menangkap ikan dengan menggunakan jala ya Kapten? Ya, sebaiknya tidak menggunakan bahan peledak, racun, bahan kimia, dan pukat harimau untuk menangkap ikan. Karena itu bisa merusak lingkungan laut kita. SDA yang dapat diperbaharui bisa kita olah supaya menjadi suatu produk baru yang lebih berguna untuk kepentingan masyarakat. Ada dari hasil pertanian, peternakan, dan juga hasil. Contohnya dari segi pertanian. Sebenarnya negara kita sudah terkenal juga sebagai negara agraris. Apa itu agraris? Negara agraris yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Kita bisa menyediakan kebutuhan hidup masyarakat seperti padi, jagung, dan juga sayur mayur.
Jadi kebayang, jika SDA bisa dimanfaatkan dengan baik, masyarakat bisa sejahtera, dan dampaknya perekonomian bangsa kita pasti naik. Seperti laut yang kini sekarang ini, sangat bersih sampah dan limbah tidak dibuang sembarangan ke lautan. Termasuk tidak boleh juga dibuang ke hutan, sungai, dan danau. Baiklah Lula, mari kita berjalan lagi ke arah selatan. Dadah, Bol. Dadah, Pak Patok. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, menurutmu apa saja yang dapat kita lakukan untuk memperbaharui sumber daya alam? Dicatat ya, menurutmu apa saja yang dapat kita lakukan untuk memperbaharui sumber daya alam? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.